Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh soleha. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran tematik PPKN? Sudah siap ya? Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Keberagaman tempat wisata. Indonesia kaya akan tempat wisata. Tempat wisata ada dua macam, yaitu tempat wisata alam dan tempat wisata buatan. Berikut adalah contoh-contohnya. Contoh tempat wisata alam, seperti pantai, danau, gunung, air terjun, dan masih banyak lainnya. Sedangkan contoh tempat wisata buatan adalah kebun binatang, museum, wahana permainan. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Tentunya kita pun memilih tempat wisata ada alasannya tersendiri. Begitu juga dengan teman kita, bisa jadi tempat wisata yang ia sukai berbeda dengan kita. Namun yang terpenting adalah kita harus saling menjaga dan menghargai ketika berkunjung ke tempat wisata tersebut. Ingat ya nak, untuk selalu mengedepankan kewajiban dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian terpenuhinya hak-hak kita. Kewajiban kita apa saja ya ketika mengunjungi tempat wisata? Ayo, masih ingat? Iya, betul. Menjaga fasilitas yang ada di sana agar tetap terjaga dengan baik ya. Kemudian menjaga kebersihan. Ya, selalu membuang sampah pada tempatnya. Ingat, jika kalian tidak menemukan tempat sampah, disimpan dulu sampahnya nak, sampai kalian menemukan tempat sampah tersebut. Ya, jangan menyampah sembarangan. Justru akan mengotori dan membuat jelek tempat wisata kita. Nah, kalau kita terlihat oleh orang luar negeri, misalnya ada yang melihat, wah ternyata orang Indonesia jorok-jorok ya. Berarti kita yang membuat jelek negara kita sendiri. Astagfirullah. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya kita harus menjaga kebersihan. Seperti itu ya nak. Oh ya, bisa dilihat di samping di gambar ya. Yang di atas adalah contoh tempat wisata alam. Bisa kalian lihat sendiri ya nak. Ada Candi Borobudur, ada Ubud Bali, kemudian ada Komodo, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga yang di bawah adalah contoh tempat wisata buatan. Bisa kalian lihat ya, ada kebun binatang, ada wahana permainan, bahkan permainan air juga ada ya. Ini pasti pernah kalian kunjungi ya beberapa tempat ini. Seru ya. Cuma sayang sekali kita sedang masa pandemi, jadi harus ditahan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Indonesia terbebas dari COVID-19 dan keadaan menjadi normal kembali. Amin. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya disesuaikan dengan kegiatan yang disukainya. Contohnya, misalnya kakak kita atau ayah kita mungkin ya pada waktu muda mereka lebih memilih ke pantai karena mereka menyukai kegiatan misalnya banana boat atau mungkin juga bermain voli pantai seperti itu. Atau mungkin juga ada anggota keluarga kita yang lebih menyukai untuk pergi ke gunung karena kegiatan yang disukainya adalah menikmati keindahan alam ya, menaiki gunung seperti itu. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium. Sedangkan tempat wisata rekreasi seperti pantai, air terjun, dan wahana permainan ataupun yang lainnya. Ya, bisa kita lihat contohnya ya nak di gambar di samping. Yang di atas adalah Planetarium Jakarta.
Ayo, siapa yang sudah pernah pergi ke sana? Tempatnya sangat menarik ya nak ya. Nah, bagi yang belum berkunjung, coba sempatkan ya, kapan-kapan nanti bersama ayah, bunda, mama, papa ya, umi, abi, untuk bersama-sama pergi ke sana, ke planetarium. Itu banyak hal yang bisa kita lihat yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya, dan itu sangat menarik nak. Ini adalah tempat wisata edukasi ya yang ibu contohkan. Kemudian yang di bawah adalah, siapa yang tahu museum apa ya? Ada binatang apa itu? Ada binatang gajah. Ya, ini disebut Museum Gajah. Ini juga letaknya di Jakarta. Mungkin nanti kalau misalnya sudah mereda ya pandeminya, kemudian kalian bisa berkesempatan bersama keluarga untuk jalan-jalan, pilihlah tempat wisata edukasi ya, karena banyak sekali manfaatnya. Selain untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, kalian juga akan banyak menemukan hal-hal baru yang bisa kalian bagikan, mungkin nanti bercerita kepada teman-teman, seperti itu. Keragaman suku bangsa teman. Nah, teman kita mungkin memiliki suku bangsa yang berbeda dengan kita, nak. Karena setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaannya khas, seperti bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan lainnya. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya ada berapa suku bangsa di Indonesia? Lebih dari 1000 suku bangsa ya nak ya. Masya Allah. Coba nanti kita cek slide yang sudah pernah ibu bagikan ya di pertemuan sebelumnya. Subhanallah, kita tuh sangat diberikan potensi kekayaan yang amat banyak, amat luas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita syukuri. Kemudian bisa kalian lihat ya pada gambar di samping, mohon maaf, bukan gambar, pada tabel di samping itu ibu sudah tuliskan beberapa contoh saja. Ini beberapa contoh ya nak, yang berdasarkan pulau yang ada di Indonesia. Memang tidak semua pulau ya, karena ibu memilih hanya beberapa saja. Bisa kalian baca, kita baca sama-sama saja ya. Oke, Pulau Sumatera. Contoh suku bangsanya adalah Aceh, Batak, Minangkabau. Kemudian di Pulau Jawa ada suku bangsa Jawa, Sunda, Betawi. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada suku bangsa Banjar, Kutai, Berau. Dan di Pulau Sulawesi ada suku bangsa Bugis, Gorontalo, Minahasa. Dan yang terakhir adalah Pulau Papua, yang contohnya di sini suku bangsanya Asmat, Dani, dan Bauzi. Ini hanya sebagian kecil ya nak, bisa kalian tambahkan sendiri ya, bisa kalian cari informasinya melalui internet jika kalian sempat ya, karena memang sangat banyak. Jadi yang dituliskan ini hanya beberapa saja. Semoga kalian paham ya nak.
Masya Allah, videonya sangat indah sekali ya nak, kekayaan alam Indonesia. Bisa kalian lihat ya, di dalam video tadi begitu banyaknya keindahan alam yang patut kita syukuri. Mulai dari persawahan, pegunungan, laut, pantai, danau, semuanya ada di Indonesia. Masya Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur dan mulai membenahi diri ya. Jadi kita harus memberikan kontribusi atau sumbangan apa yang bisa kita berikan kepada negara ini. Karena dalam agama Islam pun diwajibkan bahwa mencintai negara kita adalah bagian daripada iman kita. Seperti itu. Baik, nah sekarang saatnya tugas. Tugas kali ini adalah untuk pengambilan nilai keterampilan. Ya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilihlah salah satu tempat wisata yang disukai. Kalian boleh memilih tempat wisata buatan atau tempat wisata alam. Setelah kalian pilih, buatlah poster mengenai tempat wisata tersebut. Poster ini boleh pergunakan buku gambar ya yang ada di rumah ataupun kertas HVS yang ada di rumah. Ya, jadi tidak harus dengan karton ya nak. Seperti itu. Kemudian kalian boleh mencari gambar atau informasi mengenai tempat wisata tersebut di internet. Tapi ingat ya, harus dengan pengawasan orang tua. Setelah kalian cari informasinya atau gambar-gambarnya, hiasilah poster tersebut dengan semenarik mungkin. Jadi boleh kalian tempelkan gambar-gambarnya, boleh kalian warnai atau diberi manik-manik atau diberi pita, ya terserah kalian. Setelah jadi, poster tersebut difoto. Ya, fotonya harus ada kaliannya juga ya nak ya. Kemudian dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Bisa ya? Insya Allah bisa anak kelas 2 soleh-solehah. Baik, bersemangat.